Hai semua, udah balik ke channel Jam Radio. Pertama-tama, terima kasih udah dukung channelnya. Saya senang banyak orang yang mendukung dan selain itu, ada juga komentar tapi nggak sama sekali. Saya tetap berusaha untuk mengembangkan channel dalam semangat yang semula saya adalah berusaha membantu Ai melepaskan dasar-dasarnya. Bahkan jika ada 2 atau 10 orang, mungkin karena kamu naksir saya kamu bisa menyerah. Ini adalah sukacita yang luar biasa. Untuk diriku sendiri sudah, kita masih hidup dan hari ini kita lanjut ceritamu sendiri. Hari ini saya akan menceritakan perjalanan bagaimana saya berhenti berjudi. Lebih dari setahun yang lalu, dan mulai lagi, aku telah resmi menyerah berjudi. Itu pada saat aku kembali. Guys, ini bukan waktu aku memukul, tidak hilang. Guys, pada waktu itu, lalu aku, ada seorang teman yang minum obat tidur untuk bunuh diri. Setelah kalah terlalu banyak berjudi, dan terlalu banyak berhutang. Ya, apakah aku mengunjunginya? Aku mengerti mengapa. Ketika kalian melihat aku menangis untuk fotonya, kalian tidak tahu mengapa. Tapi pada saat itu, ada pikiran di kepalaku. Andai saja sekarang, siapa yang terbaring di peti mati itu untuk menjadi diriku sendiri? Apa yang akan kupikirkan? Lalu aku tiba-tiba tak bisa menahan rasa itu seperti nasihat. Lain kali temanku ingin mengirimkannya pada akhirnya, teman orang ini terlibat dalam perjudian, teman-teman. Tapi dengan diriku sendiri, kau orang yang sangat jahat. Bermurah hati dengan semua orang di sekitarmu. Kau dulu pemakan SMA yang cantik, kuliah juga anak yang baik. Seseorang yang dicintai begitu banyak orang di sekitar. Saat itulah kau masuk ke perjudian dan sekarang ada di potongan-potongan kayu ini. Beberapa hari lagi, tidak akan ada yang ingat. Jika bukan karena berjudi, mungkin sekarang, semua akan lebih terbuka padanya. Banyak dari orang-orang ini, memukul kadang-kadang mereka makan banyak dan kadang-kadang mereka tidak terlalu banyak. Tapi pada akhirnya masih mustahil untuk menghindari yang bisa diprediksi. Ketika aku sampai di rumah, aku sedang tidak ingin berjudi lagi. Teman-temanku sudah berpikir semalaman suntuk. Ini malam yang panjang untukku. Setelah malam itu memutuskan untuk tidak berjudi 100% tidak pernah menyentuh lagi. Keesokan paginya, ketika aku memutuskan untuk beri kalian secara permanen. Setelah semuanya selesai, sudah seminggu aku tidak menyentuhnya. Mungkin itu emosi. Hari pemakaman masih ada. Jadi aku sangat kuat. Seminggu kemudian, kalian, aku berhutang. Menderita bunga untuk itu pekerjaan normal. Jika kamu mendapatkan gaji bulanan 10 juta, kamu berada di bisa membayarnya. Untuk berhutangku apapun yang datang, itu harus dibayar. Putuskan untuk membuat beberapa tangan yang berjanji akan ditutup. Jika mendapatkan uang yang cukup untuk membayar bunga, aku sudah dilaporkan dikunci secara permanen. Aku online lagi untuk mencari halaman hijau utama untuk diketik dan kemudian kalian tahu telah melakukan perjalanan ke Filipina. 90% dari kalian kalah. Aku 99% yakin kalian bisa menebak. Selama lagi, teman-teman. Ini seperti dia sedang menguji dirinya sendiri. Aku tak tahu sih kenapa hari itu sangat beruntung, sangat keren. Dari 10 juta modal awal menjadi 82 juta setelah membayar bunga. Masih ada ruang semangat yang sangat bersungguh menakjubkan. Makan, hidup kembali. Jika sudah selesai, tepati janjimu. Orang tidak bermain lagi. Karena mungkin pengalamanku sebelumnya sudah rusak, sehingga aku bisa membuat diriku lebih waspada. Tapi kali ini berbeda. Seminggu yang baru saja mengalami orang sendiri baru mulai memikirkannya. Seperti jenis yang aku merindukan narkoba. Tangan manusia sangat gatal. Ini hanya memikirkan judi. Yang sendiri tidak ada pikiran untuk fokus pada hal lain. Pergi ke perusahaan kemudian bekerja mengapun. Tidak ada fokus pada pekerjaan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku berjudi. Ini kemampuan buruk saudara-saudara kita. Ini benar-benar konsentrasi. Setelah seharian berjuang, malam datang juga tidak bisa berselancar di TikTok. Tapi itu juga semacam tidak sadar, kalian. Apapun yang datang, harus datang. Aku tak bisa menerimanya hingga pukul 1 dini hari lagi. Saldo di rekening adalah 16 juta dalam waktu kurang dari 1 jam. Selalu tak ada lagi yang tersisa. Ini hampir pukul 2 perasaan menyesal jika saja. Dan aku sudah mendapatkan CA yang tak akan pernah kulupakan. Malam tanpa tidur dengan pecandu judi. Ya, tidur adalah sesuatu yang sangat berharga. Keesokan harinya, ruang gelap tertutup. Aku kembali dengan dompet kosong.
Lalu ku ceritakan kebenaran pada semua orang tinggal di satu tempat. Pantat itu tak ingin melakukan hal lain dalam hidup. Semua nyawa melayang setelah waktu 6B keluar. Tapi kamu tetap harus hidup, kamu tetap harus makan. Kamu masih harus bernafas, tetap berangkat kerja, terus bersumpah untuk terus bersalah pada bumi. Sumpah demi Tuhan, sumpah demi Tuhan. Dan siklus itu terus berjalan selama hampir 4 bulan. Gajira ditawarkan tanpa gajira ditawarkan di. Jika pinjam, kamu pinjam. Hingga suatu hari aku tak tahan lagi. Dan aku berpikir jalani adegan ini, kamu bisa mengangkat kepala ini, aku mengambil keputusan. Aku sendiri akan menyerah. Tapi kali ini, berbeda di satu tempat. Aku sudah membuat rencana yang sangat rumit dan detail. Aku bersumpah demi Tuhan, bahwa aku akan mati lagi dan menulis rencana yang sangat untuk menyerah padamu. Aku tak menyadari, bahwa di saat ini sungguh-sungguh serius ini menyelamatkanku. Kalian. Ini membantuku secara resmi melepaskan topik pembicaraan hari ini. Aku hanya berbagi. Kemarilah, orang-orang. Di video berikutnya, aku akan terus memberikan rencanaku seperti apa rasanya. Dan kisahku berhenti dari Judira S.A. Ikuti channel untuk tetap bersamaku dalam berbagi pengalamanku sendiri. Terima kasih banyak. Aku berharap semua orang akan segera pada kehidupan yang cerah.